Petugas gabungan di Kota Malang merazia sejumlah toko yang masih buka saat pelaksanaan PSBB. Padahal toko yang buka tersebut tidak menjual kebutuhan pokok ataupun obat. Penertiban ini dilakukan secara persuasif. Petugas memberikan toleransi peringatan sebanyak 3 kali kepada pemilik toko. Jika masih nekat buka, maka petugas akan mencabut izin usaha toko. Yang boleh buka, mana yang tidak boleh buka. Kami akan lakukan ini besok jam yang sama lagi. Kita akan lakukan terus-menerus 3 hari. Ya kalau nanti ada yang sampai 3 kali menerima surat teguran, kami sudah sepakat dengan Pak Dandim dan Pak Wali bahwa ini akan kami buat surat resmi untuk dicabut perizinannya. Di Surabaya, Wali Kota Tri Risma hari ini menggelar evaluasi PSBB. Sejumlah program akan diterapkan untuk menurunkan angka positif corona yang hingga kini sudah mencapai lebih dari 1.500 kasus. Salah satu program adalah membentuk kampung tangguh di semua kecamatan yang terdampak corona. Menurut saya juga ini sangat penting yang tadi disampaikan Pak Kapolda adalah masalah sosial ekonomi. Mungkin ada yang warga yang berani bicara bahwa saya tidak bisa makan karena dampak ini, tapi ada yang tidak berani. Nah, itulah tugas dari gugus di kampung tangguh tadi untuk menyampaikan informasi itu kepada kami. Kasus positif corona di Indonesia terus bertambah, namun pada 21 Mei, lonjakan kasus positif terjadi di wilayah Jawa Timur. Gugus Tugas COVID-19 Nasional menyebut peningkatan itu luar biasa, khususnya untuk Jatim. Dari peta sebaran kasus positif corona di situs covid19.go.id, ada 505 penambahan pasien positif di Jawa Timur pada 21 Mei, tertinggi dibanding provinsi lainnya. Pemprov Jawa Timur menyatakan ada klaster baru penyebaran virus corona sehingga terjadi lonjakan kasus positif. Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan lonjakan juga terjadi salah satunya karena peningkatan jumlah kasus dari orang tanpa gejala. Orang tanpa gejala itu potensial terkonfirmasi positif. Lalu naik lagi menjadi 26%. Hari ini naik lagi 34%. Kalau orang tanpa gejala 34% kemudian terkonfirmasi potensial terkonfirmasi positif, kita bisa membayangkan betapa kewaspadaan kita yang harus kita lipat gandakan. 34% tanpa ada gejala-gejala demam, tanpa ada gejala batuk, tanpa ada gejala sesak napas dan seterusnya, tetapi ternyata mereka potensial terkonfirmasi positif. Hari ini sudah 34%. Oleh karena itu menjadi wajib pakai masker. Peningkatan kewaspadaan dan disiplin perlu dilakukan. Pemprov Jawa Timur mengajak warga mematuhi aturan PSBB dengan mematuhi protokol pencegahan virus corona dan tetap memakai masker. Nyoman Deni, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Saudara, soal penanganan corona di Jawa Timur, informasi terkininya disampaikan jurnalis Kompas TV Kika Madona. Kika, kemarin ada lonjakan sampai 500 kasus positif corona baru. Apa langkah terkini yang dilakukan pasca lonjakan itu? Ya, Friska dan juga saudara, informasi yang baru saja kami dapatkan, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama dengan sejumlah jajaran dari Kepala Dinas dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau para pejabat dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur baru saja melaksanakan rapat evaluasi untuk penerapan PSBB di wilayah Jawa Timur, dan untuk bagaimana nanti hasilnya ini kami masih belum mendapatkan informasi selengkapnya. Namun sebelum melaksanakan rapat tersebut ada sejumlah imbauan yang disampaikan langsung oleh Gubernur Khofifah, diantaranya ini adalah kepada masyarakat Jawa Timur yang besok atau 2 hari lagi ini masih akan melaksanakan atau juga kemudian merayakan Hari Raya Idul Fitri di wilayah Jawa Timur. Ini diminta untuk kemudian tetap menerapkan aturan PSBB karena sebagian wilayah di Jawa Timur ini juga masih menerapkan aturan PSBB. Di antaranya adalah pada saat bersilaturahim, ini warga diminta untuk tidak bersilaturahim secara langsung karena memang kondisinya masih pandemi, melainkan bisa dilakukan secara virtual melalui handphone ataupun dari gadget masing-masing. Lalu kemudian upaya yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah memperketat aturan PSBB di wilayah Jawa Timur. Dan yang ketiga, upaya yang dilakukan adalah melakukan tracing, karena sebelumnya berdasarkan data dari pemerintah pusat mengenai adanya jumlah kasus baru di wilayah Jawa Timur ini berjumlah sekitar 506 kasus, di mana 451 diantaranya ini sudah terkonfirmasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sementara sisanya atau 51 kasus hingga saat ini masih dilakukan tracing ke kabupaten kota masing-masing untuk kemudian ditelusuri bagaimana kemudian penyebaran dari virus corona atau COVID-19 ini di wilayah-wilayah yang ada di Jawa Timur. Hingga saat ini informasi yang kami dapatkan mengenai apa sebetulnya menjadi penyebab hingga akhirnya sampai dengan hari ini jumlah total penambahan kasus COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini meningkat sangat drastis, yaitu 505 orang kasus positif COVID-19, sehingga jumlahnya hingga saat ini ada 2.998 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Informasi yang kami dapatkan ada sejumlah faktor yang menjadi penyebab mengapa akhirnya penambahan pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur ini kemudian meningkat secara drastis. Di antaranya adalah yang pertama, ini adanya arus penumpang dan juga yang datang dan juga pergi terutama melalui jalur darat, di mana informasi data yang kami dapatkan dari pihak Angkasa Pura ini totalnya ada sekitar 1.400 sampai 1.500 orang lebih, sehingga inilah yang juga kemudian nanti menjadi fokus dari pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk kemudian menerapkan regulasi-regulasi baru dalam penerapan aturan PSBB untuk meminimalisasi jumlah pasien COVID-19 di wilayah Jawa Timur. Friska. Regulasi PSBB diperketat, ini salah satu cara yang ditempuh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Terima kasih Kika Madona melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.